Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Analisa, mahasiswa Institut Pendidikan dan Bahasa Infada Cirebon, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Analisa Nilai Resistensi Isolasi Generator 200 MW dengan Media Pendingin Hidrogen dan Air Demin untuk memenuhi tugas mata kuliah Elektronika Dasar. Nama jurnal, Jurnal Teknik Elektro, volume dan halaman, volume 3 halaman 10, tahun 2020. Penulis, Heri Priyagusno, Mas Diana ZRS, Sri Indaris GK, Sarinova Liamda. Program Studi, Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Al-Azhar, Medan. Reviewer, Rani Analisa, NIM 142211183, tanggal review 12 Maret 2022. Yang pertama, pendahuluan. Tujuan dilakukannya penelitian. Pertama, untuk mengetahui penyebab turunnya nilai resistensi isolasi generator 200 MW di PLTU Pangkalan Susu. Kedua, untuk mendapatkan FDT, Failure Defense Task. Latar belakang atau alasan peneliti memilih permasalahan ini. Menurut literatur mengenai resistensi atau tahanan isolasi suatu penghantar listrik akan mengalami penurunan dari waktu ke waktu, tergantung dari: pertama, kondisi lingkungan; kedua, kelembaban atau humidity; ketiga, kontaminasi atau debu; 4, temperatur; 5, gangguan tekanan dan faktor lainnya. Dari teori tersebut di atas, penulis akan melakukan percobaan dan pengukuran terhadap resistensi isolasi generator 200 MW di PLTU Pangkalan Susu yang sering mengalami penurunan nilai resistensi sebelum generator dioperasikan, sehingga ditemukannya akar penyebab masalah dan segera dilakukan tindakan pencegahan serta perbaikan. Dalam jurnal ini tidak mencantumkan pendekatan atau metode yang dilakukan oleh peneliti lain. Masalah yang ingin dijawab oleh peneliti. Peneliti ingin mengetahui dan mempelajari bagaimana sebuah nilai resistensi isolasi sebuah generator 200 MW yang berpendingin H2 dan air demin dapat turun di bawah nilai minimum sehingga mengganggu pasokan energi listrik ke jaringan. Yang kedua, metode penelitian. Penulisan hasil metode penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya sebagai berikut: observasi di lapangan untuk mengetahui kondisi aktual yang ada saat kejadian, melakukan wawancara dengan bidang pemeliharaan dan operasi, melakukan studi literatur dari manual book maupun internet, mengolah dan menganalisa data dengan metode Fishbone untuk mencari akar masalah yang tepat pada failure mode yang telah ditentukan. Fishbone diagram gangguan. Pertama, metode atau prosedur. Metode pengukuran yang dilakukan oleh bidang pemeliharaan listrik sudah sesuai dengan IK, instruksi kerja, dan titik pengukuran dilakukan sesuai dengan metode pengukuran winding atau belitan. Kedua, mesin atau tool. Tool yang digunakan untuk mengukur tahanan isolasi menggunakan isolation tester dengan merek Mager MIT 1025, tidak diragukan kualitasnya dan baru diadakan di tahun 2015, sehingga permasalahan pada poin ini dapat dieliminasi. Yang ketiga, MEN. Pengukuran dilakukan oleh teknisi pemeliharaan listrik yang sudah mendapatkan training dari manufaktur atau pabrikan isolation tester, Mager, dan sudah kompeten melakukan pengukuran. Permasalahan ini dapat dieliminasi. Keempat, material. Ketika dilakukan pemeriksaan pada koneksi IPB ke trafo, ditemukan sedikit air di dalam rubber fleksibel join. Material untuk rubber fleksibel IPB pada GT ditemukan sudah bocor dan sudah ditambal menggunakan red silicon pasta, sehingga permasalahan pada poin ini dapat dipertimbangkan karena dapat menyebabkan kontaminasi maupun meningkatkan kelembaban pada koneksi trafo. Yang terakhir, environment. Kondisi rubber fleksibel IPB pada GT masih ada kemungkinan terpapar air hujan karena kanopi yang terpasang tidak melindungi seluruh rubber fleksibel. Di dalam sebuah IPB terdapat beberapa isolator penyangga penghantar IPB itu sendiri. Isolator tersebut menjadi penghalang antara penghantar dan bodi IPB, ground. Jika isolator tersebut terkontaminasi debu, maka dapat mengakibatkan turunnya nilai tahanan isolasi. Peneliti melakukan 3 pengujian dalam jurnal ini. Pengujian pertama, berdasarkan konduktivitas air. Pada pengukuran pertama dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, pada cuaca yang cerah. Didapatkan nilai resistensi isolasi generator sebesar 6 mol. Nilai ini belum memenuhi nilai standar minimum pada tegangan kerja generator 15,75 kV. Seharusnya nilai minimum sebesar 17 mol. Dilakukan pengukuran nilai resistensi pipa air demin pendingin terhadap grounding. Didapatkan
mendapatkan nilai resistensi sebesar 15 ohm. Nilai standar menurut manual book generator adalah sebesar 30 ohm. Dilakukan pemeriksaan konduktivitas air diamin pendingin, didapatkan konduktivitas sebesar 2,1 cm. Dilakukan treatment air diamin pendingin dengan sistem flushing, yaitu dengan mengganti air diamin pendingin secara pengisian tangki sambil membuang air dalam tangki. Setelah konduktivitas 0,7 cm persegi, dilakukan pengukuran kembali dan diperoleh nilai resistensi isolasi mengalami kenaikan sebesar 10,7 mOhm. Namun masih belum memenuhi nilai standar minimum. Konduktivitas air dijaga terus di bawah kurang 1 cm persegi. Pada area trafo GT pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dilakukan pengukuran humidity, didapatkan 65% dan temperatur 29 Celcius. Dilakukan pengukuran resistensi isolasi generator, didapatkan nilai 6,8 mOhm. Dilakukan pengukuran setiap 2 jam sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pada siang hari pukul 12 waktu Indonesia Barat mengalami kenaikan resistensi isolasi yang signifikan sebesar 23 mOhm. Dilakukan pemeriksaan pada setiap sambungan generator ke trafo, yaitu pada trafo GT, trafo UAT, dan trafo eksitasi. Ketika dilakukan pemeriksaan pada koneksi IBB ke trafo GT, ditemukan sedikit air di dalam rumor fleksibel join. Ternyata terdapat kebocoran pada rumor fleksibel ke trafo GT. Dilakukan pembersihan, kemudian dilakukan heating atau pengeringan dengan lampu halogen 1000 watt hingga dipastikan kering. Dilakukan pengukuran kembali, didapatkan nilai resistensi yang relatif stabil setiap 2 jam sebesar 25-25 mOhm. Sudah memenuhi nilai standar dan generator siap untuk dioperasikan. Pengujian kedua berdasarkan cuaca atau humidity. Dilakukan pengukuran kembali pada kondisi cuaca sedikit hujan. Pada area trafo GT pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dilakukan pengukuran humidity, didapatkan 68% dan temperatur 28 Celcius. Dilakukan pengukuran resistensi isolasi generator, didapatkan nilai 6,5 mOhm. Dilakukan pengukuran setiap 2 jam sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat, mengalami kenaikan resistensi isolasi namun belum mencapai nilai standar minimum. Pada keesokan harinya dilakukan pengukuran kembali pada cuaca yang cerah. Pengujian ketiga setelah perbaikan kebocoran rumor fleksibel. Setelah dilakukan perbaikan kebocoran pada rumor fleksibel dan diberikan pelapisan dengan plastik sementara, dilakukan pengukuran kembali pada kondisi cuaca cerah. Pada area trafo GT pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dilakukan pengukuran humidity, didapatkan 63% dan temperatur 29 Celcius. Dilakukan pengukuran resistensi isolasi generator, dapatkan nilai 22,4 mOhm. Dilakukan pengukuran setiap 2 jam sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Nilai resistensi isolasi cenderung stabil setiap 2 jamnya. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Solusi yang diberikan peneliti untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Untuk mencegah terjadinya gangguan rendahnya nilai resistensi isolasi generator, maka perlu tindakan pencegahan atau sering disebut Failure Defense Task (FDT) sebagai berikut. Menjaga konduktiviti air diamin pendingin GSCW di bawah 1 cm. Melakukan cleaning dan inspeksi semua isolator di dalam IPB. Melakukan heating pada join GT dengan lampu halogen 1000 watt sebelum generator akan dioperasikan. Cara peneliti mendesain eksperimen untuk menguji sistem yang dibuat. Pengukuran resistensi isolasi dilakukan pada titik netral generator, tepatnya pada neutral generator resistance (NGR). Pemilihan titik pengukuran dengan harapan titik netral dan generator mewakili seluruh belitan atau winding generator pasa (NST). Pengukuran dilakukan antara titik netral dengan titik grounding, sehingga didapatkan nilai resistensi isolasi dari generator. Eksperimen yang dilakukan peneliti berhasil pada saat pengujian ketiga. Nilai resistensi isolasi stabil setiap 2 jamnya, sehingga permasalahan pada poin ini dapat dieliminasi. Ketika dilakukan pengukuran pada kondisi konduktiviti dari air GSCW lebih dari 1 cm, maka nilai resistensi dari isolasi header pipa GSCW terhadap grounding akan kurang dari 30 K. Sehingga permasalahan pada poin ini dapat dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi nilai resistensi. Letak kontribusi terbesar dari penelitian yang telah dilakukan adalah dengan dilaksanakan FDT secara konsisten, kehandalan dari sebuah generator akan terjamin, dan akan terjamin pula kehandalan pasokan energi listrik di Sumatera Utara. Keempat, kesimpulan. Kesimpulan yang dituliskan sudah sesuai dengan tujuan dari jurnal, karena sudah menjawab penyebab turunnya nilai resistensi isolasi generator 200 mW di PLTU Pangkalan Susu dan menemukan cara untuk mencegah terjadinya gangguan merendahnya nilai resistensi isolasi generator.
Permasalahan pada penelitian ini sudah terselesaikan dalam jurnal ini dengan menggunakan metode Fishbone, serta pengujiannya berhasil pada pengujian ketiga. Kelemahan dalam jurnal ini adalah jurnal tidak menjelaskan secara detail dari metode Fishbone itu sendiri, sehingga pembaca kurang memahami metode Fishbone. Referensi yang digunakan dalam jurnal ini tidak up-to-date karena menggunakan referensi di bawah tahun 2010. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.